Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan semoga teman-teman semua masih semangat untuk menyimak materi diskusi pada siang hari yang cerah ini. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Mela Mulyani, dengan nomor NIM 19 08 106 142 bersama dengan rekan saya Tri Hanisa Lesmiani dengan nomor NIM 19 08 106 112. Siang hari ini kami akan memaparkan materi mengenai superkelas tetrapoda, yaitu pada kelas Aves. Sebelum dimulai diskusi, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dan selanjutnya silahkan teman-teman semua menyimak pemaparan dari kami. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, nanti pada saat waktunya diskusi dimulai. Silahkan menyimak. Untuk pemateri pertama akan diisi oleh saya terlebih dahulu. Untuk itu, kita ketahui dulu yuk apa itu kelas Aves. Nah, Aves adalah hewan vertebrata yang tubuhnya ditutupi oleh bulu yang berasal dari epidermis dan memiliki berbagai macam adaptasi untuk terbang. Aves ini meliputi burung, ayam, angsa, dan bebek atau itik. Tubuh pada Aves terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Pada Aves terdapat sepasang sayap yang berfungsi untuk terbang, serta kaki yang digunakan untuk berjalan. Tungkai belakangnya bersisik dengan bentuk tungkai belakang dengan cakar yang bermacam-macam sesuai dengan jenis makanan dan cara hidup pada Aves tersebut. Untuk itu, selanjutnya kita ketahui bentuk morfologi pada Aves yang tertera pada gambar di samping ini. Selanjutnya kita memasuki ciri-ciri dari kelas Aves itu sendiri, yang diantaranya yaitu anggota gerak depannya adalah sayap. Kemudian Aves termasuk ke dalam hewan berdarah panas atau homoiotherm. Lalu suhu tubuhnya tetap, fertilisasinya secara internal, memiliki 4 ruang jantung, 2 serambi, dan 2 bilik sekatnya sempurna. Alat pernapasannya berupa paru-paru dan pundi-pundi udara, memiliki ukuran tubuh yang beragam, mulutnya berparuh tersusun dari zat tanduk, tidak memiliki gigi dan lidah yang tidak dijulurkan, bentuk paruhnya beragam sesuai dengan jenis makanannya, lalu memiliki mata yang berkembang biak dengan kelopak mata, membran nikitans, dan kelenjar air mata. Kemudian memiliki alat suara yang sirih yang terdapat pada percabangan trakea, lalu memiliki peredaran darah ganda dan alat ekskresinya berupa ginjal. Selanjutnya yaitu jenis bulu pada Aves. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh Aves hampir seluruh tubuhnya tertutup oleh bulu-bulu. Bulu pada kelas Aves dibedakan atas 2 macam, yaitu bulu lengkap dan bulu tak lengkap, di mana pada bulu lengkap atau plumae, bulu ini tersusun atas batang bulu dan lembaran bulu. Susunan batang bulu terdiri atas kalamus dan rakis, sedangkan lembaran bulu tersusun atas deretan barbae. Di antara barbae terdapat barbulae yang berkait, sedangkan bulu tak lengkap dibedakan atas 2 macam, yaitu yang pertama plumulae dengan bagian-bagian kalamus pendek, barbae tidak membentuk lembaran bulu, kemudian barbulae tidak berkait, dan yang kedua yaitu filoplumae dengan bagian-bagian kalamus dan rakis, batas tak jelas, barbae pada bagian ujung. Pada bulu ini tidak dijumpai adanya barbulae. Kemudian, menurut letaknya, bulu pada Aves dibedakan menjadi beberapa bagian yang diantaranya yaitu tetrikes, kemudian retrikes, kemudian reminges,
lalu parapterum, dan alula. Di mana tetrikes yaitu bulu yang menutupi badan, sedangkan retrikes yaitu bulu yang berada pada pangkal ekor. Vexillumnya simetris dan berfungsi sebagai kemudi. Selanjutnya yaitu reminges, yaitu bulu pada sayap yang terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya reminges premier, yaitu yang melekatnya secara digital pada digiti dan secara metakarpal dan metakarpalia. Lalu reminges sekundarien, yaitu bulu yang melekatnya secara kubital pada radial ulna. Lalu yang ketiga yaitu reminges tersier yang terletak paling dalam, nampak sebagai kelanjutan sekunder daerah siku. Selanjutnya yaitu jenis bulu parapterum yang artinya bulu yang menutupi daerah bahu, dan yang terakhir yaitu jenis bulu alula yang artinya bulu kecil yang menempel pada ibu jari menurut Jasin 1984. Adapun fungsi dari bulu Aves itu sendiri diantaranya yaitu berfungsi agar suhu tubuh badan Aves tetap hangat, dan bulu pada Aves terdapat zat kitin atau lilin yang berfungsi untuk melindungi bulunya dari air. Kemudian, seperti yang kita ketahui, Aves ini sangat beragam sekali bentuknya. Salah satunya yaitu keberagaman jenis paruhnya. Paruh pada Aves ini sangat bermacam-macam bentuknya sesuai dengan habitat dan jenis makanannya. Contoh tipe-tipe paruh pada Aves dapat kita ketahui seperti gambar yang telah tertera. Dimulai dari tipe general hingga tipe raptor yang artinya yaitu tipe paruh pemangsa. Kemudian tipe paruh pada Aves ini yaitu contohnya adalah tipe pemakan biji. Dapat diketahui morfologinya yaitu memiliki tipe paruh yang lebih tumpul. Lalu pada pemakan serangga, tipe paruhnya kecil dan runcing. Selanjutnya yaitu paruh pada Aves ini ada yang dapat digunakan untuk mencari makan di dalam air, yaitu contohnya pada paruh burung bangau yang memiliki jenis paruh berkantung yang memudahkannya untuk menangkap hewan seperti ikan di dalam air, dan kemudian pada burung flamingo yang paruhnya memiliki bentuk seperti sekop. Flamingo ini memiliki jenis paruh seperti itu, yaitu berfungsi untuk menyundukkan paruh ke dalam lumpur untuk menyaring binatang kecil dan bahan-bahan tumbuhan sebagai pakannya. Selain memiliki jenis paruh yang beragam, Aves ini memiliki jenis kaki yang beragam pula, di mana dapat diketahui jenis kakinya yaitu jenis kaki yang sangat berselaput, yaitu jenis kaki yang dapat digunakan untuk berenang, contohnya pada hewan bebek. Lalu, Aves juga memiliki jenis kaki yang dapat digunakan untuk berjalan dan berenang karena memiliki selaput pada kakinya. Kemudian pada burung pemakan serangga memiliki tipe kaki yang hanya digunakan untuk berjalan karena tidak memiliki selaput. Selanjutnya yaitu ada pula yang memiliki tipe kaki pitching atau bertengger yang contohnya yaitu pada burung bayan atau burung betet yang suka bertengger. Selanjutnya yaitu pada Aves yang memiliki jenis kaki yang dapat digunakan untuk merebut mangsanya, contohnya pada kaki ayam. Dan yang terakhir yaitu Aves dengan jenis kaki yang dapat digunakan untuk memanjat, yang contohnya yaitu pada burung pelatuk. Selanjutnya kita memasuki bagian organ-organ dari Aves itu sendiri. Yang pertama yaitu sistem respirasinya. Bangsa pada burung mempunyai sistem pernapasan yang unik, yaitu pernapasan paru-paru yang dilengkapi dengan sistem kantong-kantong udara atau pundi-pundi udara. Dengan adanya pundi-pundi udara ini, sistem pernapasan burung pada saat terbang menjadi sebagai berikut, yaitu udaranya dihisap masuk melalui paru-paru, kemudian di dalam paru-paru oksigen akan diserap.
sebagian besar udara bergerak menuju ke pundi-pundi udara yang merupakan tempat untuk penyimpanan udara. Selama terbang, pernapasan burung terutama menggunakan cadangan udara di dalam pundi-pundi udara. Pengembalian oksigen oleh darah terjadi pada paru-paru saja. Pada waktu-waktu tertentu, burung melayang tanpa mengepakkan sayapnya, dan pada saat itu burung mempunyai kesempatan kembali untuk memenuhi pundi-pundi udaranya. Selanjutnya yaitu sistem digesti pada kelas Aves. Sistem pencernaan pada Aves adalah sistem pencernaan yang lengkap yang meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, kemudian tembolok, lambung kelenjar, empedal berdinding tebal atau lambung otot, lalu usus halus, usus besar, dan kloaka. Pada mulut terdapat kelenjar ludah, dan di antara usus halus dan usus besar terdapat sepasang usus buntu atau sekum. Jadi, dapat digambarkan alurnya adalah makanan masuk ke dalam mulut, lalu masuk ke dalam esofagus, dan dari esofagus akan disalurkan ke tembolok, dari tembolok akan masuk ke lambung kelenjar, dan dari lambung kelenjar akan masuk ke empedal, dari empedal akan disalurkan ke usus halus, dan dari usus halus akan dicerna, kemudian dialirkan ke dalam usus besar, lalu selanjutnya yaitu dikeluarkan melalui kloaka atau anus. Kemudian yaitu sistem ekskresi pada Aves. Alat pengeluaran pada burung atau Aves berupa ginjal, paru-paru, dan kulit. Burung mempunyai sepasang ginjal berwarna coklat dengan tipe metanefros. Ginjal tipe metanefros memiliki ciri-ciri tidak bersegmen, tidak memiliki nefrostoma, dan jumlah glomerulusnya banyak. Ginjal burung berfungsi untuk mengambil zat-zat sisa darah yang berbentuk urin. Lalu selanjutnya kita memasuki bagian sistem sirkulasi pada kelas Aves. Sistem peredaran darah pada burung adalah dari paru-paru mengangkut oksigen masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa masuk ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, darah melepaskan oksigen ini masuk ke serambi kanan dan melalui pembuluh balik. Selanjutnya, darah masuk ke bilik kanan, kemudian dipompa masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen. Jadi, sistem sirkulasi pada burung ini meliputi yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, mengenai sistem organ yang terakhir yang akan kita bahas yaitu sistem reproduksi pada kelas Aves, di mana bangsa Aves berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Alat reproduksi pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu terdapat ovarium kiri. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Kemudian ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Sedangkan alat reproduksi pada burung jantan yaitu terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tri Hanisa Lesmiani, mengenai klasifikasi pada kelas Aves. Iya, terima kasih untuk rekan saya, Mela Mulyani. Selanjutnya, pemaparan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai klasifikasi dari Aves. Aves mempunyai banyak keanekaragaman yang melimpah. Tercatat ada 28 ordo yang mencakup 166 famili serta sekitar 8.800 spesies.
Aves dikelompokkan menjadi beberapa ordo yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat, yaitu diantaranya klasifikasi Aves memiliki 2 subkelas, yang diantaranya yaitu 1. Subkelas Archaeornetes atau burung bengkarung, dan subkelas Neornites yang terdiri dari superordo Paleognathae, yang diantaranya ada ordo Strutioformes atau burung berjalan, ordo Reiformes atau burung rei, ordo Tinamiformes atau burung tinamors, ordo Dinornithiformes atau burung moa, ordo Apterigiformes atau burung kiwi, ordo Aepyornithiformes atau burung gajah, ordo Casuariformes atau burung kasuari, yang terdiri lagi menjadi Casuaridae dan Domaida. Lalu ada superordo Neognathae yang terdiri dari ordo Galliformes dan ordo Passeriformes. Ya, pada slide ini menjelaskan tentang 1 subkelas Archaeornetes. Burung-burung yang bergigi, habitatnya telah punah, hidup dalam periode Jurasik, metakarpalnya terpisah, tidak ada pygostil, merupakan vertebrata kaudal masing-masing dengan bulu-bulu yang berpasangan. Contohnya yaitu Archaeopterygiformes, yaitu Archaeoptery sp. yang fosilnya terdapat di Jerman. Lalu ada subkelas Neornites. Subkelas ini ada yang telah punah, tetapi ada yang termasuk juga burung modern, bergigi atau tidak bergigi. Metakarpalnya bersatu, merupakan vertebrata kaudal, tidak ada yang mempunyai bulu berpasangan. Kebanyakan mempunyai pygostil. Sternum ada yang berlunas, ada pula yang bentuknya rata. Mulai ada sejak zaman Cretaceous. Ya, pada slide ini yaitu terdapat superordo Paleognathae atau burung berjalan. Ordo ini tidak mempunyai gigi, sayapnya mengecil sehingga tidak dapat terbang, corscoid dan scapula kecil. Contohnya yaitu burung onta Arab atau Sutio camelus. Lalu ada superordo Neognathae atau burung modern. Ordo ini tidak punya gigi, tapi mempunyai carina sterni. Sayapnya berkembang baik, ruas tulang ekornya 5 atau 6, memiliki pygostel. Anggota gedrak depan dengan metakarpal bersatu dengan pergelangan tangan. Contohnya yaitu burung beo atau Grassula religiosa. Selanjutnya klasifikasi Aves, Paleognathae, dan Neognathae, yang terdiri dari ordo Stutioformes atau burung berjalan. Ordo ini hidup teristerial, tidak mempunyai carina sterni, tidak memiliki pygostel, 2 jari kaki, 3 sampai 4 tiap kaki, mempunyai kepala, leher ditutupi oleh bulu yang jarnak,
Symphysis pubis tanpa pigostel. Hidup pada zaman Miocene sampai sekarang. Contohnya yaitu burung unta Arab atau Sutio camelus. Lalu ada ordo Reiformes atau burung rei. Ordo ini tidak memiliki sayap, hidup terestrial, tidak memiliki carina sterni, 3 jari kaki, mempunyai kepala dan juga leher, bulu pitopluma atau hair feather. Hidup pada zaman Miocene sampai sekarang. Ordo ini atau burung ini terdapat di Amerika Selatan. Contohnya yaitu Rei americana. Selanjutnya ada ordo Tinamniformes atau burung tinamors. Ordo ini memiliki sayap kecil serta bulat, termasuk ke dalam hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Memproduksi telur yang terlihat mengkilat, bulu ekor yang menyusut. Contohnya yaitu Eudromia elegans. Yang keempat ada ordo Dinonitriformes atau burung moa. Hidup terestrial, sternum mengecil dan tidak memiliki carina sterni. Skapula dan tulang sayap mengecil atau tidak ada. Kaki belakang berjari 3 atau 4. Bulu berbatang. Terdapat di New Zealand atau Selandia Baru. Contohnya yaitu Dinornis sp. Yang kelima ada ordo Apterigiformes atau burung kiwi. Burung ini sangat kecil, tidak bersayap dan tidak berekor, berwarna abu-abu coklat, bulu berstruktur mirip rambut. Paruhnya panjang, bulat, dan di ujungnya terdapat hidung. Jumlah jarinya 4. Makanannya berupa cacing dan serangga. Burung ini terdapat di New Zealand. Contohnya yaitu Apirtrix australis. Yang keenam ada ordo Aepionitiformes atau burung gajah. Tidak memiliki sayap, hidup terestrial, tulang dada pendek dan lebar. Tidak memiliki carina sterni. Sayap merupakan sisa jari 4 buah. Contohnya yaitu Apsiornis sp. yang terdapat di Madagaskar. Yang ketujuh ada ordo Casuariiformes atau burung kasuari. Burung ini bentuk tubuhnya besar, tidak bisa terbang, hidupnya terestrial, kepala berbulu tipis, bulu memiliki aftershaft yang panjang, bentuk sayapnya kecil dan rudimenter. Tungkainya memiliki 3 buah jari, tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Contohnya yaitu Casuarius castuarius dan emu atau Dromais novaholland. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada Dromaidae atau burung emu. Burung ini terdapat di Australia dan hanya ada 1 spesies, berwarna coklat dasar putih. Setiap bulu mempunyai 2 batang bulu dan sangat panjang. Dapat mengeluarkan suara daram
dan talu gendering. Contohnya yaitu burung emu atau Dromaeus novaholland. Yang ke-9 ada ordo Galliformes atau unggas. Sayapnya berkembang baik, terestrial, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruhnya pendek, bulunya bercabang, kaki perjal untuk mengais ataupun berlari, terbang pendek. Graminivorous atau pemakan biji dan rerumputan. Contohnya yaitu ada ayam atau Gallus domesticus. Yang ke-10 ada ordo Passeriiformes atau burung penyanyi. Anggota burung dengan karakter kaki yang memiliki 4 jari dengan 3 jari ke arah depan dan 1 ke arah belakang. Paruh dapat digunakan untuk memotong. Contohnya yaitu burung beo atau Grassula religiosa. Di sini juga terdapat ada banyak jenis unggas ordo Passeriiformes, yaitu diantaranya burung beo, burung kenari, burung cendrawasih, burung gelatik, burung jalak, burung kepodang, burung cucak rawo, dan burung murai. Selanjutnya yaitu peranan dari aves. Burung terdapat hampir di seluruh penjuru dunia, kecuali di padang es yang gersang, di kutub dan gurun pasir yang paling kering. Bahkan, lautan yang luar biasa luasnya dapat merupakan sumber makanan di luar musim pengeram. Secara umum, habitat burung dapat dibagi atas, di darat, di air tawar, dan di laut atau air asin. Ada burung yang dapat hidup di hutan yang lebat juga. Hutan kurang lebat, semak-semak, dan rerumputan. Sebaliknya, ada juga burung yang hidup di lapangan terbuka tanpa atau dengan sedikit tumbuhan, atau di antaranya batu-batu dan bukit batu atau batu karang. Kebanyakan burung-burung darat ini menemukan makanannya dalam tetumbuhan atau di tanah. Pada slide selanjutnya yaitu ada peranan aves. Aves berperan sebagai bahan industri, misalnya bulu entok yang digunakan untuk membuat kok atau soufflé-coq dan pengisi bantal. Lalu ada bulu ayam untuk membuat kemonceng. Bisa juga sebagai bahan pembuat obat, misalnya sarang burung walet dan telur itik. Predator alamiah yang memangsa ulat dan serangga. Peranannya juga sebagai hiburan, misalnya pada burung suaranya yang merdu dan burung yang dapat dilatih dalam permainan sirkus. Lalu telur dan dagingnya dapat dikonsumsi dan kaya akan protein. Sarang walet dapat dibuat sop sarang burung. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang superkelas Tetrapoda dari kelas Aves. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.